Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Airlangga sebagai salah satu finalis lomba karya tulis ilmiah Loyalism IT Telkom Surabaya 2021 dengan bangga mempersembahkan implementasi Fanning Fun Learning Game Based Learning Platform dengan optimalisasi kolaboratif governance di era new normal sebagai upaya mensukseskan merdeka belajar. Sebelumnya, perkenalkan anggota tim kami yang diketuai oleh Dia Ayu Wiranti dan saya Dita Ratnasari. Adapun latar belakang kami mengangkat inovasi ini berdasarkan data dari tirto.id 2020 bahwa pada saat pembelajaran jarak jauh ini menimbulkan beberapa permasalahan. Hasil survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan bahwa 73,2% siswa terbebani dengan tugas dari PJJ sendiri dan 77,8% siswa kelelahan mengerjakan tumpukan tugas yang dituntut guru untuk dikerjakan di masa PJJ ini. Hal ini diikuti dengan adanya permasalahan berupa kasus meninggalnya siswa SMA di Goa, Sulawesi Selatan yang mengakhiri hidupnya lantaran depresi karena tugas sekolah selama menjalani PJJ. Latar belakang selanjutnya yaitu penerapan gagasan Merdeka Belajar secara daring oleh Kementerian Pendidikan. Dan latar belakang yang keempat berupa penerapan collaborative governance yang melibatkan para stakeholder. Rumusan masalah kami yang pertama yaitu bagaimana inovasi Fanning menanggapi problema terkait pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Rumusan masalah yang kedua berupa bagaimana strategi implementasi Fanning mengatasi depresi siswa dengan optimalisasi collaborative governance dan merdeka belajar di masa pandemi. Adapun tujuan kami mengangkat inovasi ini yang pertama, mengetahui inovasi Fanning menanggapi problema terkait pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Tujuan yang kedua berupa mengetahui strategi implementasi Fanning mengatasi depresi siswa dengan mengoptimalkan collaborative governance di masa pandemi dan wacana merdeka belajar. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yang pertama berupa identifikasi masalah, mencari berita dari sumber terpercaya, dan metode penelitian yang kedua berupa studi literatur, analisis konten dari buku, jurnal terakreditasi, dan sumber kredibel lainnya. Dan metode penelitian yang ketiga berupa pengembangan sistem perancangan fitur Fanning sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang keempat berupa penyusunan laporan. Selanjutnya yaitu strategi implementasi. Dalam strategi implementasi ini, kami melakukan tahapan yang pertama berupa pengumpulan data terkait dengan keadaan masyarakat untuk menemukan pemecahan masalah dengan berbagai referensi yang akurat. Dan strategi yang kedua berupa perencanaan, perumusan, dan pendesainan inovasi Fanning sesuai dengan kebutuhan di masyarakat. Strategi implementasi yang ketiga berupa sosialisasi kepada pengguna melalui media yang tepat. Strategi implementasi yang keempat berupa edukasi atau publikasi inovasi kepada pengguna. Strategi implementasi yang kelima berupa simulasi implementasi inovasi. Dan strategi implementasi yang keenam berupa evaluasi. Nantinya melalui tahapan evaluasi, bila mana terdapat kekurangan akan dilakukan proses perbaikan secara bertahap. Dan strategi implementasi yang ketujuh berupa kontrol dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan strategi inovasi yang ke-8 berupa monitoring yang dilakukan secara langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nantinya melalui monitoring ini akan diketahui seberapa besar partisipasi atau pengguna dari inovasi ini sendiri. Fanning atau Fun Learning adalah inovasi karya anak bangsa yang berusaha memberikan alternatif dalam mengurangi problema pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dialami oleh siswa, guru, serta orang tua. Inovasi ini mengkolaborasikan peran dari para stakeholder seperti pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dalam pihak pemerintah, yang terlibat dalam inovasi ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bertugas sebagai penanggung jawab dan pengawas. Yang kedua yaitu pihak swasta. Peran dari pihak swasta yaitu menjadi pionir, inovator, dan koordinator. Dalam hal ini, pihak yang berpartisipasi seperti lembaga bimbel yang memfasilitasi kegiatan les bagi siswa. Selanjutnya yaitu masyarakat.
Dengan adanya inovasi ini, diharapkan masyarakat dapat memaksimalkan dan mengimplementasikan proses kinerja inovasi. Game-based learning menggabungkan beberapa media interaktif dengan komponen pendukungnya seperti teks, audio, animasi, grafis, simulasi, dan video. Media interaktif ini memiliki beberapa manfaat seperti lebih interaktif, efisiensi dan efektivitas pembelajaran, kualitas dan kuantitas pemahaman siswa. Adapun karakteristik dari game-based learning menurut Novian yaitu bersifat fantasi atau khayal yang dapat meningkatkan pembelajaran, memiliki aturan, tujuan, dan tingkat kesulitan jelas sehingga prosesnya berjalan dengan baik, sensori stimul yang dapat meningkatkan motivasi pemain sebab terdapat reward kepada siswa, tantangan yang dapat memicu adrenalin siswa, misteri yang memungkinkan rasa ingin tahu siswa muncul, adanya kontrol atau kewenangan untuk mengatur, memilih strategi, mengelola arah suatu kegiatan. Fitur yang pertama yaitu ruang konferensi. Ruang konferensi ini memungkinkan guru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung melalui konferensi. Kelebihan ruang konferensi Fanning dengan aplikasi lain yaitu Fanning dapat merekam secara otomatis dan menyimpan setiap konferensi sehingga siswa dapat menonton ulang apa yang telah mereka pelajari bersama. Fitur yang kedua yaitu bank soal. Bank soal ini dapat membantu siswa berlatih mengerjakan soal-soal dengan metode kuis. Yang ketiga yaitu ruang guru. Ruang guru ini memudahkan guru dan murid dalam berinteraksi satu sama lain. Selanjutnya yaitu game quiz. Permainan seru yang di dalamnya terkandung materi-materi pelajaran terkait, setiap guru dapat mengatur materi apa saja yang akan disajikan dalam permainan tertentu. Game quiz ini juga dapat dijadikan selingan ketika konferensi sehingga murid dapat melepas penat ketika sedang belajar bersama dalam ruang konferensi. Selanjutnya yaitu ruang tugas. Berisi list kumpulan tugas beserta reminder yang otomatis terset setiap 24 jam, 12 jam, dan 6 jam sebelum deadline. Selanjutnya yaitu ruang les, merupakan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini yaitu Lembaga Bimbingan Belajar, di mana setiap siswa bisa mendapatkan pelajaran tambahan dengan tutor profesional yang tersedia oleh LBB yang telah bekerja sama dengan Fanning. Yang terakhir yaitu ruang konseling. Keistimewaan dari fitur ini adalah menyediakan 3 jenis konseling. Yang pertama yaitu konseling masalah yang berkaitan dengan pendidikan dan akademik siswa. Yang kedua yaitu konseling masalah kesehatan mental, di mana dalam pelaksanaan PJJ ini kesehatan mental merupakan hal yang esensial. Yang ketiga yaitu konseling orang tua, di mana pada PJJ ini tidak dapat dipungkiri bahwa peran orang tua sangat berpengaruh bagi pendampingan siswa. Kesimpulannya, Fanning atau Fun Learning adalah sebuah platform pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning yang memberikan sensasi belajar seperti bermain bersama dalam ruang digital yang diharapkan mampu mengatasi stres dan depresi pada siswa di masa pembelajaran daring. Inovasi ini menyediakan berbagai fitur yang dapat dimanfaatkan penggunanya. Fitur konseling dalam aplikasi ini dapat dimanfaatkan baik oleh siswa maupun orang tua siswa yang berguna untuk konseling masalah pendidikan dan juga kesehatan mental yang merupakan masalah esensial dari pemberlakuan pembelajaran jarak jauh. Fitur ruang les merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, swasta dengan masyarakat di mana pemerintah mengajak pihak swasta atau bimbel untuk memfasilitasi siswa agar dibimbing oleh tenaga pendidik profesionalnya. Fitur game quiz dapat melatih kemampuan akademik siswa namun dikemas dalam permainan yang seru sehingga siswa tidak merasa terbebani. Inovasi ini akan terintegrasi dengan Kemendikbud, swasta, dan masyarakat sebagai wujud optimalisasi kolaboratif governance. Dengan adanya inovasi ini diharapkan mampu memberikan alternatif dalam mengatasi masalah pembelajaran jarak jauh sehingga proses pembelajaran jarak jauh dan wacana Merdeka Belajar dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.